membuka rumah mereka dan membagikan harta benda mereka dengan kaum muhajirin. Hal tersebut Penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat luar angkasa Voyager 627. dari hasil yang baik. Hei, Anda terlambat. Dari mana saja Anda? Lubang cacing akan segera tertutup. Prajurit Mekah akan mendobrak masuk. Ayo cepat, saya harus membersihkan Anda sehingga Anda tidak mencemari bumi dengan kuman. Bersiaplah untuk lepas landas. Sebelum matahari Kaum Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan mukjizatnya. Jadi Nabi Muhammad menunjukkan kepada mereka bulan yang terbelah menjadi dua. mengerahkan tenaganya ketika melihat orang-orang Islam di luar sedang melaksanakan Namun mereka masih kukuh dengan pendirian mereka. sambil berpikir bahwa Nabi Muhammad akan memiliki Ini adalah rumah Nabi Muhammad SAW. 40 prajurit kaum Quraisy, satu orang dari setiap suku, telah datang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan mencurahkan darahnya bersama-sama, tidak ada satu suku pun yang bisa disalahkan atas kematiannya. Ini bukan Nabi Muhammad SAW. Orang yang tidur di sebelahmu adalah sepupu Nabi Muhammad yang bernama Ali, salah satu orang paling berani di Mekah. Dia di sini mengorbankan hidupnya untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau Ali di sini, di mana Nabi Muhammad? Di sini di pinggiran Mekah, Nabi Muhammad memulai perjalanan panjang dan berbahaya bersama sahabat dan orang kepercayaannya, Abu Bakar, untuk membela Islam. Mereka menuju utara ke kota perlindungan, yaitu Yathrib. Patah hati, Nabi Muhammad SAW kembali ke tanah kelahirannya, Mekah, untuk terakhir kalinya. Nabi Muhammad mengingat kematian istrinya Khadijah dan pamannya untuk penolakan yang dia hadapi dari bangsanya sendiri. Nabi Muhammad dan umat Islam dianiaya dan menderita selama 3 tahun larangan. Dia berkata, "Demi Allah, kamu adalah tanah milik Allah yang paling baik dan paling aku sukai. Jika aku tidak dipaksa untuk pergi, aku tidak akan meninggalkan." Ini adalah gunung. Di dalamnya terdapat 2 tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW. Kan dia bilang Allah bersama kita. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantunya dengan kekuatan yang tidak bisa kami lihat. Kaum Quraisy berasumsi apabila Nabi Muhammad kaum Quraisy tetap berkomitmen untuk mengakhiri dakwah Nabi Muhammad dan memberi hadiah bagi siapa saja yang bisa memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Suraka, seorang pemburu handal. Dia melacak dan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Dia bermaksud menangkap Nabi Muhammad dan menjadikannya kaum Quraisy agar mendapatkan hadiah. Tepat saat itu Nabi Muhammad berdoa, "Ya Allah, lindungi kami dari bahaya seperti yang Engkau kehendaki." Suraka ketakutan. Nabi Muhammad SAW memintanya untuk tidak memberitahu kaum Quraisy tentang keberadaannya, dan dia setuju. Satu bulan kemudian, Nabi memasuki Yathrib. Nabi Muhammad berumur 53 tahun. Mulai saat ini, kota itu disebut Madinah. Warga Madinah menyambut Nabi dengan tangan terbuka. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan orang-orang Kristen dan Yahudi untuk menyatukan kota. Semua orang bebas menjalankan agamanya masing-masing, hidup berdampingan dengan damai dan sejahtera. Seperti Nabi Muhammad, banyak orang-orang Islam yang dianiaya di Mekah dan meninggalkan Mekah untuk pindah ke Madinah demi keselamatan. Orang-orang tersebut dikenal dengan kaum muhajirin. Nabi Muhammad mempertemukan mereka dengan penduduk asli Madinah, kaum Ansor, untuk membentuk kekeluargaan. Kaum Ansor membuka rumah mereka dan membagikan harta benda mereka dengan kaum muhajirin. Hal tersebut mengakhiri krisis kemanusiaan dan sejak saat itu membangun masyarakat kuat yang penuh solidaritas dan itikad baik. Disinilah Nabi Muhammad SAW membangun masjid pertama di Madinah.
Sebelum matahari terbit pada suatu Senin pagi, hampir 11 tahun setelah hijrah, Nabi Muhammad membuka tirai dari kamarnya. Nabi berjuang melawan penyakitnya, namun dia mengerahkan tenaganya ketika melihat orang-orang Islam di luar sedang melaksanakan sholat subuh. Melihat Nabi Muhammad, Abu Bakar berbalik sambil berpikir bahwa Nabi Muhammad akan memimpin sholat. Namun Nabi memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk melanjutkan tanpa beliau. Nabi Muhammad SAW mendekati ajal. Ketika Nabi meninggal, Nabi Muhammad menyandarkan kepalanya di bahu istrinya, Aisyah, untuk mendapat kenyamanan. Nabi mengangkat kepalanya dan mengatakan doa terakhirnya, Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah rahmat-Mu kepadaku. Ya Allah, penguasa yang maha tinggi. Kita sekarang berada di Raudhah. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, tempat di antara kuburan dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Nabi Muhammad SAW meninggal di usia 63 tahun dan dimakamkan di Raudhah yang sekarang dikunjungi ribuan muslim setiap harinya untuk mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarilah, mari kita mengucapkan salam. Umar bin Abdul Aziz membangun ruangan 5 sisi ini untuk melindungi makam Nabi Muhammad SAW. Ruangan ini tertutup tanpa pintu. Mendekatlah. Selama 1300 tahun, tak ada seorang pun yang pernah melihat bagian dalam ruangan ini. Ini adalah makam Nabi Muhammad SAW. Di sampingnya merupakan makam dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Di sini terbaring manusia-manusia paling luar biasa. Salawat dan salam tercurahkan untukmu, Nabi kami tercinta. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan wahyu. Semoga Allah memberi kita rahmat dengan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di surga. Saat ini, Masjid Nabawi adalah masjid kedua terbesar di dunia yang dikunjungi jutaan orang tiap tahunnya. Hijrah adalah peristiwa bersejarah yang diketahui oleh seluruh umat Islam sebagai permulaan kalender Islam. Lihat ke atas, lihat ke atas, fokus pada lubang cacing. Lubang cacingnya akan terbuka. Kita akan kembali dalam hitungan detik. Baiklah, 3, 2, 1, sekarang. Selamat datang kembali. Sekarang Anda dapat melepas headset. Terima kasih. Terus kasih.